Di tengah panasnya terik matahari Madinah, ada satu nama yang selalu berhasil membuat suasana menjadi cair dan penuh tawa. Nuaiman bin Amr Al-Ansari. Walaupun dikenal sebagai seorang pejuang gagah berani yang ikut dalam perang Badar, Nuaiman punya sisi lain yang sangat berbahaya, yaitu kejahilannya yang legendaris. Tapi selalu sukses mengundang gelak tawa, bahkan dari Rasulullah sekalipun. Suatu hari, Abu Bakar Asy-Siddiq berniat melakukan perjalanan dagang ke Busra, sebuah daerah di Syam. Beliau pun mengajak serta Nuaiman dan seorang sahabat lain yang dikenal sangat amanah dan disiplin, Suwaibit bin Harmalah. Dalam perjalanan ini, tugas penting menjaga bekal makanan dipercayakan sepenuhnya kepada Suwaibit. Abu Bakar tahu betul, Suwaibit adalah orang yang tepat untuk tugas itu karena kejujuran dan ketegasannya. Perjalanan di bawah terik matahari gurun pasir memang melelahkan. Di tengah jalan, perut Nuaiman mulai keroncongan. Rasa lapar yang tak tertahankan pun datang menyiksa. Dengan langkah lunglai, ia menghampiri Suwaibit yang sedang setia menjaga perbekalan. "Wahai Suwaibit, tolong berikan aku sepotong roti. Sungguh, aku sudah sangat lapar," pinta Nuaiman dengan wajah memelas. Namun Suwaibit yang memegang teguh amanah menjawab dengan tegas, "Tidak bisa. Aku tidak akan memberikan sepotong pun sebelum Abu Bakar kembali." Nuaiman hanya bisa tersenyum simpul. Tapi senyumnya kali ini menyimpan rencana jahil. "Baiklah kalau begitu," katanya sambil berlalu. "Tapi awas ya, kau akan menanggung akibatnya nanti." Suwaibit sama sekali tidak gentar dan tetap pada pendiriannya. Merasa diplomasinya gagal, Nuaiman pun berjalan menuju sebuah pasar yang ramai. Di sana, ia melihat sekelompok pedagang unta dan budak. Dengan langkah penuh percaya diri, ia menghampiri mereka dan menawarkan sebuah penawaran emas. "Wahai tuan-tuan, apakah kalian mau membeli seorang budak dariku? Aku jual dengan harga sangat murah. Cukup 10 ekor unta saja," ujarnya meyakinkan. Tentu saja para pedagang itu langsung tertarik. Harga yang ditawarkan sangat menggiurkan. Namun, Nuaiman segera menambahkan satu syarat penting. Budak ini punya satu kekurangan. Dia sangat pandai berbicara dan nanti pasti akan mengaku sebagai orang merdeka. Jangan percaya padanya, itu hanya akal-akalannya saja agar tidak jadi dijual. Para pembeli itu mengangguk setuju. Merasa sudah paham dengan trik yang biasa dilakukan budak. Mereka pun sepakat dan mengikuti Nuaiman kembali ke tenda peristirahatan. Sesampainya di tenda, Nuaiman dengan santai menunjuk ke arah Suwaibit yang sedang duduk termenung menjaga makanan. "Nah, itu dia budaknya," katanya tanpa rasa bersalah. Tanpa pikir panjang, para pembeli itu langsung menyergap Suwaibit. Tentu saja, Suwaibit kaget bukan main. "Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Aku ini orang merdeka, bukan budak," teriaknya sekuat tenaga. Namun, para pembeli itu justru tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kami sudah diperingatkan kalau kau akan berkata seperti itu," jawab mereka. Mereka pun menyeret Suwaibit yang terus meronta-ronta. Sementara itu, Nuaiman dengan tenangnya duduk sambil menikmati hasil penjualannya, mungkin sambil memakan roti yang tadi tidak diberikan kepadanya. Ketika Abu Bakar kembali, ia kebingungan mencari Suwaibit yang raib entah kemana. Dengan santai, tanpa merasa bersalah, Nuaiman menceritakan semua kejadiannya, bahwa ia telah menjual Suwaibit karena tidak diberi sepotong roti. Abu Bakar yang terkejut sekaligus tak habis pikir, segera menyusul para pembeli itu. Ia menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi, mengembalikan 10 ekor unta mereka, dan membawa Suwaibit kembali. Kabar tentang kejahilan Nuaiman ini akhirnya sampai ke telinga Rasulullah di Madinah. Mendengar kisah itu, Rasulullah tertawa begitu lepas hingga gigi geraham beliau yang mulia terlihat. Saking lucunya kisah ini, konon
Rasulullah dan para sahabat sering menceritakannya kembali selama setahun setelahnya. Dan setiap kali diceritakan, tawa mereka selalu pecah. Kisah Nuaiman menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang kaku dan melarang canda tawa. Kejahilannya yang spontan, meski kadang keterlaluan, selalu membawa kebahagiaan. Bahkan, ada satu riwayat menarik yang menggambarkan betapa uniknya sosok Nuaiman. Diceritakan bahwa setiap kali ia masuk ke kota Madinah, ia akan membeli oleh-oleh terbaik dan menghadiahkannya kepada Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, ini hadiah untukmu." Namun, beberapa waktu kemudian, ketika sang penjual datang untuk menagih utang, Nuaiman akan membawa penagih itu menghadap Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, tolong bayarkan harga barang milik orang ini." Dan Rasulullah pun hanya tersenyum sambil membayarnya.